Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, adik-adik dari Data Science for Kids ya. Kembali lagi dengan saya, Bapak Widya Wiyana Sirait. Kali ini kita akan belajar tentang topik yang tidak kalah penting ya dari topik-topik sebelumnya, yaitu statistika untuk penelitian ya. Statistika untuk penelitian. Nah, mungkin kalau di SMP kita sudah belajar tentang topik statistika ya, berarti kalau kita belajar statistika biasanya ada hubungan dengan hitung-hitungan data ya. Berarti cabang matematika yang mempelajari tentang hitung-hitungan suatu data. Nah, di SMP kita sudah belajar tentang mean, rata-rata ya, median, nilai tengah, modus adalah nilai yang sering muncul, kuartil atas dan kuartil bawah ya, berarti misalnya dari 3/4 atau seperempatnya data tunggal yang kita dapat seperti itu. Nah, kali ini ya, uh, kita akan belajar bagaimana apa-apa aja variabel pada statistika ya, pada statistika penelitian seperti itu. Nah, kita akan belajar kenapa sih statistika itu penting dalam suatu penelitian ya. Berarti karena ketika kita belajar dalam suatu penelitian, berarti kita pasti akan membahas suatu tujuan penelitian ya. Baik itu riset kuantitatif atau riset kualitatif ya. Kita akan belajar suatu tujuan penelitian dan membahas rumusan masalahnya. Nah, ketika kita ingin menjawab tujuan penelitian, biasanya kita menggunakan data. Ya, data adalah kumpulan uh, informasi atau angka-angka yang kita dapat selama penelitian seperti itu. Nah, nanti cara penyelesaian masalah menggunakan dari data tersebut, kita akan menggunakan statistika. Nah, ya, berarti kali ini kita akan belajar tentang apa aja sih fungsi dari statistika. Yang kedua, kita akan belajar juga tentang jenis-jenis statistika. Kita akan belajar juga ada uji-uji statistiknya dan juga berbagai variabel dan skala pada statistika untuk penelitian itu sendiri ya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke ya, berarti sesuai dengan judulnya ya, statistika untuk penelitian ya. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya, kalau statistika adalah cabang matematika yang berurusan dengan suatu data ya, yang berurusan dengan suatu data dan penyelesaiannya seperti apa. Nah, pertanyaannya apa sih definisi dari statistika? Nah, ya, kali ini kita akan belajar beberapa bagian dalam statistika itu sendiri ya. Berarti ada beberapa macam ya. Yang pertama ada pengertian statistika, ada jenis-jenis statistika, ada kegunaan statistika, ada skala pengukuran data pada statistika itu sendiri, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio seperti itu. Kita juga akan belajar variabel statistika deskriptif, yaitu data berdistribusi normal. Gimana sih cara mengetahui data itu berdistribusi normal, dan juga data itu tidak berdistribusi normal seperti apa kaitannya dan hubungannya dengan statistika deskriptif. Dan juga kita akan belajar tentang jenis-jenis uji statistik ya. Nanti kita akan belajar tentang 3 uji korelasi Pearson dan uji korelasi parsial dan analisis regresi dalam menentukan variabel-variabel pada pencarian itu sendiri seperti itu. Nah, sekarang kita belajar tentang definisi dari statistika ya. Definisi dari statistika itu sendiri adalah metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka-angka ya. Berarti ada beberapa tahap ya, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, menginterpretasikan dalam bentuk angka-angka. Nah, kalau kita lihat sebuah dashboard ini ya, ini dashboard penelitian data, berarti ada suatu data ya, ada suatu data yang digambarkan angka-angka. Misalnya ini data angkanya berupa pie atau lingkaran. Ini berupa batang seperti itu. Ini berupa apa lagi? Berupa garis-garis yang terhubung satu sama lain. Nah, kalau kita lihat dari dashboard ini, ya berarti apa?
kita bisa melihat hubungan satu sama lain. Misalnya ini ada masalah A, ya, masalah A, masalah B, masalah C, seperti itu. Dengan statistika kita bisa melihat hubungan satu sama lain, ya, sehingga ada korelasinya antara grafik A, grafik B, dan grafik C, seperti itu, ya. Berarti dengan statistika juga kita bisa mendapatkan kesimpulan atau mendapatkan suatu wawasan yang baru. Oh, ternyata masalah A apabila dihubungkan dengan grafik B dengan grafik A, oh ternyata ada solusinya. Nah, itu adalah kegunaan dari statistika, ya. Kegunaan dari statistika adalah mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka-angka seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang manfaat ilmu statistik, ya. Begitu banyak manfaat ilmu statistik, namun saya buat beberapa resume jadi 5, ya. Yang pertama, menyusun data, meringkas dan menyederhanakan data, ya. Nanti data yang banyak kita ringkas dan lalu kita sederhanakan supaya apa? Supaya orang juga bisa memahami data yang telah kita ambil atau telah kita buat, seperti itu. B. Merencanakan kegiatan survei atau eksperimen yang dapat memperkecil biaya untuk keperluan informasi dalam jumlah tertentu. Misalnya kita punya responden data penelitian adalah sekitar 5.000 di suatu kota A. Nah, dengan kegunaan statistik, kita bisa mengambil representasi data atau sampelnya sehingga apa? Sehingga tidak perlu semuanya. Ya, tidak perlu semuanya data yang kita ambil, namun kita ambil hanyalah sampelnya aja, seperti itu. Nah, bahkan dalam teknologi statistik sekarang kita juga bisa menggunakan survei secara online, ya. Jadi apa? Tidak perlu menggunakan kocek yang banyak dan juga meringkas waktu seperti itu, namun juga apa? Juga sesuai dengan kualitas data penelitian yang telah kita ambil dari sampel tersebut. Menetapkan metode yang terbaik dalam penarikan kesimpulan atau inferensi, ya, nanti dari kesimpulan atau data-data tersebut kita bisa menggunakan uji-uji yang sesuai, ya. Uji-uji yang sesuai dengan tujuan penelitian kita, seperti itu. Melakukan evaluasi terhadap baik atau tidaknya suatu inferensi, dan terakhir melakukan interpretasi dari temuan suatu survei atau suatu data statistik, ya. Ketika kita sudah dapat data tersebut, kita mau lihat korelasinya, hubungannya positif, tidak ada hubungan, atau hubungannya negatif, atau ada hal-hal yang lain yang bisa kita dapat dari data tersebut, ya, dari informasi baik skala, variabel, ataupun data-data yang telah kita dapatkan selama penelitian itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita juga membahas, ya, berarti sekarang kita masuk ke statistika, jenis-jenis statistika, ya, jenis-jenis statistika. Statistika dibagi menjadi dua jenis, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sedangkan statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih dari parameter populasi. Nah, kalau kita belajar ciri-ciri dari statistika parametrik, kalau parametrik itu memiliki beberapa jenis atau sifat, ya. Berarti misalnya yang A datanya lebih besar dari 30, yang B, kalau parametrik datanya bertipe rasio atau interval, lalu datanya sifatnya berdistribusi normal, ya. Datanya berdistribusi normal. Nah, nanti akan dijelaskan juga data berdistribusi normal tuh maknanya apa sih. Nah, kalau yang non parametrik, ini ciri-ciri atau syaratnya adalah kelompok datanya tidak berdistribusi normal, ya. Kelompok data tidak berdistribusi normal.
Yang B, data ini memiliki skala nominal dan ordinal. Skalanya nominal dan ordinal. Dan ukuran sampel sangat kecil. Ya, dan biasanya untuk non parameter ini biasanya digunakan dalam penelitian sosial. Nah, itu ya perbedaan dari parametrik dan non parametrik seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar memahami bagaimana perbedaan dari populasi dan sampel ya. Oke, kalau kita lihat dari gambar ini ya, berarti yang namanya populasi adalah keseluruhan data atau data semuanya. Ya. Namun kalau kita lihat dari gambar tersebut ada orang-orang yang punya tipe yang sama, pola yang sama, yaitu orang berbaju kuning, orang berbaju orange, ungu dan putih seperti itu. Nah, ketika kita melakukan penelitian, kita tidak perlu mengambil seluruh datanya, tapi kita perlu mengambil sampel dari data-data tersebut ya. Dengan sampel itu adalah memiliki pola-pola yang sama dalam populasi kita seperti itu. Nah, berarti kita ambil sampelnya ya. Ya. Sehingga secara definisi populasi apa? Populasi merupakan objek dari keseluruhan data yang ingin diteliti ya. Misalnya kita ingin meneliti jumlah siswa SMA di Tangerang seperti itu. Misalnya ada sekitar 500.000 orang seperti itu. Nah, sedangkan sampel merupakan representasi data yang diambil sebagian dan mewakili dari keseluruhan data yang telah diberikan seperti itu. Sama tadi dari 500.000 tadi diambil pola-polanya yang sama, misalnya kelas 3. Ya, kelas 3 itu berapa, kelas 2, kelas 1 seperti apa. Kita ambil suatu sekolahan untuk diteliti dan bisa menggambarkan seluruh informasi, misalnya siswa-siswa yang berprestasi di sekolah A seperti itu ya. Oke, berarti itu populasi dan sampelnya. Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel dari suatu penelitian yang menggunakan rumus Lovin ya. Rumus Lovin dan rumus Jacob-Cohen. Rumus Lovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimal dan nilai populasi yang jumlahnya sudah diketahui. Sedangkan rumus Jacob-Cohen digunakan untuk pengambilan sampel yang belum diketahui jumlah populasinya seperti itu. Nah, secara persamaan adalah seperti ini. Ya, berarti kalau rumus Lovin adalah N kecil sampel yang dicari, N besar adalah jumlah populasi, 1 plus N besar dikali E kuadrat. E kuadrat ini adalah tingkat errornya ya. Tingkat errornya dalam bentuk persentase, dalam bentuk nanti dikalikan kuadrat ya. Dikalikan kuadrat misalnya adalah 0,5% ya. Tingkat presisi dari data tersebut seperti itu ya. Kalau rumus Jacob-Cohen, N sama dengan 1 per F kuadrat, ukuran effect size-nya, U banyaknya variabel dalam penelitian, T tabel signifikasi yaitu 1% dari banyaknya variabel terkait dalam penelitian ya. Berarti ini rumus Jacob-Cohen. Namun yang akan kita bahas pada kali ini, kita akan menggunakan rumus Lovin untuk menentukan jumlah sampel dalam satu penelitian itu sendiri ya. Oke. Nah, ya, misalnya ada dua soal yang ingin kita bahas dalam penentuan rumus Lovin. Misalnya soal yang pertama. Profesor Danu ingin melakukan sebuah penelitian di Garut dengan populasi orang sebanyak 2.000 orang. Nah, jika nilai margin error yang ditetapkan ada 5%, berapakah jumlah data sampel yang tepat dari penelitian tersebut? Nah, berarti dari informasi tersebut yang diketahui adalah
E-nya nomor 1 ya. E-nya sama dengan 5%. Berarti N besarnya adalah 2000 orang. Ya, berarti kalau ditanya adalah N kecil seperti itu. Nah, berarti bagaimana cara menjawabnya? Berarti langsung saja ya, sesuai dengan rumus Lovin. Berarti N besar dibagi 1 plus N dikali E kuadrat, berarti sama aja 2000. 1 plus 2000 kali 0,05 kuadrat. Kita masukkan ya, 2000 per 1 plus 2000 kali 0,0025. Nah, apabila dikalikan menjadi 2000 per 1 plus 5 atau 2000 dibagi 6. Dari hasil perhitungan tadi diperoleh adalah 333,33. Nah, secara pembulatan berarti kita peroleh jumlah sampel dalam penelitian yang nomor 1 adalah 333 orang seperti itu. Oke ya, itu untuk nomor 1. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Penentuan sampel pada nomor 2 seperti itu. Oke. Ya. Julian ingin melakukan penelitian mengenai perilaku konsumtif mahasiswa Vkom Unpad berangkatan 2020. Jika jumlah populasi mahasiswa Vkom Unpad angkatan 2020 berjumlah 1000 orang, maka berapa data sampel yang digunakan jika margin errornya adalah 3%? Nah, dari informasi tersebut yang diketahui adalah N besarnya ya. N besarnya adalah 1000 orang. Nah, berarti E kecilnya sama dengan 3% seperti itu. Nah, berarti yang ditanya adalah sama ya, seperti nomor 1 ya. Berarti N kecil. Nah, dari informasi tersebut kita bisa mengambil ya. Kita bisa mengambil berarti 1000 dibagi 1 plus 1000 kali 3%. 1000 dibagi 1 plus 1000 kali 0,03 kuadrat. Lalu diperoleh sampel sama dengan 1000 dibagi 1 plus 0,9. 1000 dibagi 1,9 hasilnya adalah 536,3157 ya. Apabila kita bulatkan menjadi 536 orang ya. Kesimpulannya adalah sampel penelitian pada nomor 2, ada satu soal nomor 2 adalah 530 orang ya, menggunakan rumus Lovin seperti itu. Ya. Oke, berarti itu untuk menentukan sampel pada menggunakan rumus Lovin ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke statistika deskriptif ya. Statistika deskriptif adalah jenis statistika yang digunakan untuk melihat suatu penyebaran data dari suatu populasi data. Variabel-variabel statistika deskriptif itu adalah mean, median, modus, kuartil atas, kuartil bawah, varian, dan simpangan baku. Statistika deskriptif yang baik adalah jika mean, median, dan modusnya mendekati sama atau data yang diperoleh adalah terpusat. Ya, ketika nilai mean atau median sama modusnya mendekati sama ya, misalnya meannya 7, mediannya 6,9, modusnya adalah 7, berarti data-datanya terpusat ya, tersebarnya hampir sama seperti itu. Ya, karena tujuan dari statistika deskriptif adalah apa? Melihat suatu penyebaran data dari populasi data keseluruhannya seperti itu. Oke ya, itu untuk statistika deskriptif. Nah, berarti definisinya ya, berarti tadi jenisnya ya, variabel-variabelnya. Nah, sekarang statistika deskriptif. Mean merupakan nilai rata-rata dari suatu kumpulan data ya. Berarti kalau mean adalah rata-ratanya. Median adalah nilai tengah dari suatu datanya. Sedangkan modus adalah nilai yang sering muncul pada kumpulan data tersebut ya. Simpangan baku atau standar deviasi dan varian merupakan bagian dari ukuran penyebaran data juga. Ragam diperoleh dengan cara mengurangi setiap data dengan rata-ratanya. Sedangkan simpangan baku merupakan akar kuadrat dari ragam ya. Berarti kalau ragam itu kita harus mengetahui meannya dulu, baru dikurangi setiap variabel datanya, baru diperoleh ragamnya seperti apa. Sedangkan simpangan baku merupakan akar kuadrat dari ragam itu sendiri ya. Oke, nah ini adalah rumusan ya, rumusan dari variabel-variabel pada statistika deskriptif ya. Mungkin yang tidak dipakai ini ya, karena ini adalah data berkelompok ya. Yang saya pakai adalah semua adalah data tunggal. Untuk data berkelompok mungkin bisa di pertemuan selanjutnya seperti itu. Nah, kalau mean X bar sama dengan 1 per M
sigma N I sama dengan 1 XI. Rumus ragam S kuadrat sama dengan 1 per N min 1 sigma N I sama dengan 1 XI min X bar kuadrat. Sedangkan standar deviasi S sama dengan akar 1 per N1 sigma N I sama dengan 1 XI min X bar kuadrat, seperti itu. Nah, tadi ya kita sudah belajar ya, kalau misalnya datanya terpusat berarti apa? Sesuai dengan distribusi normal, mean, median, dan modusnya mendekati sama di titik ini ya. Berarti artinya apa? Datanya terpusat atau datanya memiliki distribusi normal yang baik, seperti itu. Distribusi normal yang sangat baik. Ya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya datanya modusnya, median sama meannya tidak memiliki nilai yang hampir sama, berarti datanya tidak terdistribusi normal atau menjorok ke kiri. Ya, datanya menjorok ke kiri seperti itu. Nah, berarti kalau data yang baik itu seperti apa? Data yang baik adalah ketika ya nilainya adalah apa? Terpusat seperti ini, dan nilai rata-ratanya ada di titik ini, titik X mu rata-rata dikurang simpangan baku atau rata-rata ditambah simpangan baku ya di daerah sini. Nah, kalau sudah masuk ke data sini adalah data outlier atau disebut dengan pencilan. Ya, data pencilan seperti itu. Kalau datanya sudah X min 2 simpangan baku atau min 3 simpangan baku atau mu plus 3 simpangan baku ya, datanya sudah data yang tidak baik atau disebut dengan outlier. Data yang baik adalah data yang berbentuk seperti lonceng atau bentuknya dalam bentuk distribusi normal seperti itu ya. Distribusi normal artinya populasi data yang didapatkan dari suatu data pilihan berbentuk lonceng. Oke ya. Nah, sekarang kita juga akan belajar menghitung bagaimana statistika deskriptif apabila diberikan suatu data tunggal ya. Oke. Nah, misalnya saya punya data deskriptif seperti ini ya. Berarti ya data statistika deskriptif, data dari hasil ujian nilai bahasa Indonesia dari 40 siswa ya. Dari 40 siswa sebagai berikut ya. Semuanya random, saya buat ada apa? Ada 10 kolom dan 4 baris. Nah, kita ingin melihat apanya dari statistika deskriptifnya. Berarti bisa dilihat dari meannya, mediannya, modusnya, ya, ragam dan simpangan bakunya, ya. Ragam dan simpangan bakunya seperti apa. Nah, saat kita mencari nilai mean atau rata-ratanya diperoleh seperti ini. Ya, kita masukkan semua datanya, tidak perlu diurutkan, dibagi banyaknya jumlah data yaitu 40. Berarti apa? 90 tambah 75 tambah 74 sampai ke 80 dibagi 40 diperoleh, berarti rata-ratanya adalah X bar sama dengan 70,02 seperti itu. Ya, itu merupakan nilai rata-rata yang telah kita dapat dari perhitungan datanya. Nah, kalau nilai mediannya, cara untuk mendapatkan nilai median, data tabel tersebut diurutkan ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar seperti itu. Nanti lalu kita cari tengahnya. Nah, berarti kalau kita lihat data ya, datanya kan N-nya sama dengan 20 ya. Berarti nilai tengah-tengahnya kira-kira datanya 40 dibagi 2 berarti 20. Berarti kita cari data yang ke-20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 seperti itu. Nah, rata-ratanya di antara situ ya. Berarti 40 bagi 2 data ke-20 yaitu 73 ya. Kalau untuk median berarti datanya harus diurutkan ya.
berbeda dengan mean seperti itu. Nah, kalau nilai yang paling banyak modus, ya kita lihat yang frekuensi yang paling banyak. Nah, kalau dari data tersebut, frekuensi yang paling banyak adalah nilai 72. Karena nilai 72 berjumlah 5. Ya, dan paling banyak dari nilai yang lainnya seperti itu. Oke, kalau range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, selisihnya adalah apa? Dari nilai yang terbesar dikurang nilai terkecil. Berarti nilai 90 dikurang 30. Berarti range-nya ya, selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecilnya adalah 60 seperti itu. Nah, kalau nilai ragam atau variansinya diambil ya, data awal dikurang data rata-rata, data kedua dikurang data rata sampai seluruhnya. Sampai seluruhnya, lalu dibagi dengan banyaknya data. Karena ragam adalah rata-rata selisih kuadrat antara nilai individual dengan nilai tengahnya seperti itu. Nah, berarti kita masukkan ya, lalu diperoleh ya, berarti 16,04 tambah bla 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 tambah bla 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 tambah bla bla dibagi 40, berarti S kuadrat sama dengan 390,14 dibagi 40. Nah, hasil yang dapat adalah S kuadrat sama dengan 9,75. Berarti ragam dari tabel di atas adalah 9,75 seperti itu. Berarti kalau kita ingin mencari dari simpangan bakunya, tinggal kita kuadratkan saja ya. Berarti kuadratkan berarti S sama dengan akar dari 9,75. Ya, berarti dapat 3,12 ya. Simpangan bakunya ada 3,12, sedangkan ragamnya adalah 9,75 seperti itu. Nah, berarti kalau kita ingin mencari nilai kemiringan kurvanya, berarti menggunakan rumus SK atau skewness ya, atau ketidaksimetrian. Berarti SK sama dengan X ya, rata-rata dikurang mediannya dibagi simpangan baku. Berarti 70,02 dikurang 73 dibagi 3,12, hasilnya 0,09. Nah, karena diperoleh lebih besar dari 0, berarti kurvanya belok ke kanan atau mencong positif ke kanan seperti itu ya. Oke, berarti kita sudah dapat ya nilai dari statistika deskriptifnya, baik dari mean, median, modus, range atau jarak, serta varian, simpangan baku, dan skewness-nya seperti itu. Oke, berarti sekarang kita masuk ke skala-skala dalam penelitian ya, skala-skala pengukuran datanya. Nah, dalam statistika ada skala-skala pengukurannya ya. Ada skala nominal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal adalah kumpulan angka-angka pada kategori-kategori variabel yang hanya berfungsi untuk memberi label atau mengidentifikasi subjek atau benda-benda yang teliti. Nah, ketika kita memahami skala nominal, angka yang dari skala tersebut tidak memiliki makna kuantitatif. Artinya apa? Tidak lebih besar, tidak lebih kecil seperti itu. Itu hanya sebagai label, ya. Hanya sebagai label pada skala nominal seperti itu. Berarti labelnya laki-laki atau perempuan. Ya, untuk skala nominal ya. Nah, sekarang skala ordinal. Kalau skala ordinal, perbedaan dengan skala nominal, skala ordinal apa? Dia mempunyai maknanya. Angkanya itu berbeda satu sama lain dan bisa memiliki makna. Mungkin bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama. Ya, misalnya pada nomor 1 ini. Ya, pada nomor 1 ini dia lebih kecil dari 5 tahun. Berarti ini 5 sampai 10 tahun, 11 sampai 15 tahun. Berarti apa? Nomor 3 pasti lebih besar dari nomor 2 dan nomor 1. Ya, nomor 4 16 sampai 20 tahun, 5 sampai 20 tahun. Nah, ini adalah skala pada lama bekerja seorang dosen seperti itu. Logikanya saja berarti apa? Skala nomor 5 pasti lebih besar daripada skala nomor 1 seperti itu, ya. Skala ordinal memiliki makna secara kuantitatif, ya. Nah, kalau interval ya biasanya itu jarak antara satu sama lain ya. Jarak satu sama lain bisa diukur dengan penggunaan penggaris atau alat ukur lainnya. Berarti misalnya data B ini A, berarti intervalnya, jaraknya berarti adalah 2 cm seperti itu. Sedangkan kalau data C, nah berarti interval antara A sama B sama C, berarti kalau A sama C adalah 5 cm. 5 cm seperti itu. Perbedaan jarak intervalnya satu sama lain. Ya. Nah, skala Likert. Nah, skala Likert biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif ya. Angka-angka tersebut untuk menunjukkan
argumentasi dari suatu responden itu ya. Misalnya setuju atau sangat tidak setuju. Misalnya kalau nilainya 1, sangat tidak setuju, cenderung tidak setuju, netral, dan 7 sangat setuju. Ya, berarti semakin ke kanan nilainya semakin positif setuju. Tapi kalau semakin ke kiri nilainya apa? Sangat tidak setuju. Biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif ya, bisa dalam bentuk survei atau wawancara seperti itu. Nah, variabel-variabel penelitian ya. Variabel-variabel penelitian ada berbagai macam. Ada variabel independen, variabel dependen, variabel mediasi, dan variabel laten ya. Variabel independen biasanya disebut variabel bebas, sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat. Variabel dependen artinya apa? Karakteristik atau atribut yang mempengaruhi suatu hasil ya. Hasilnya ini adalah variabel terikat. Contoh, dampak penambahan waktu ekstrakurikuler online terhadap hasil belajar siswa. Nah, berarti waktu ekstrakurikuler online ini disebut variabel bebas, sedangkan hasil belajar siswa disebut variabel terikat. Nah, berarti yang diteliti adalah jumlah waktu ekstrakurikuler online-nya. Yang hasilnya adalah disebut variabel terikat, yaitu belajar siswa seperti itu. Nah, berarti sekarang kita masuk ke variabel mediasi atau intervening variabel. Nah, berarti variabel yang berperan sebagai penengah atau mediator untuk menengahi pengaruh yang diberikan. Contohnya variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya seperti ini dalam bidang kependidikan. Kepemimpinan kepala sekolah dapat berperan sebagai variabel atau mediasi terhadap hubungan yang positif mengenai alokasi dana langsung dari penerima sekolah. Disebut variabel bebas dengan prestasi akademik. Ya, itu variabel terikatnya. Nah, berarti kita mau lihat nih pengaruh atau penengahnya kepemimpinan kepala sekolah terhadap variabel yang dititip, dana langsung penerima sekolah, dan juga terhadap prestasi akademik hasilnya seperti itu ya. Nah, variabel laten berbeda dengan variabel sebelumnya. Variabel laten adalah variabel yang tidak diharapkan dalam penelitian itu sendiri ya, karena apa? Bisa menimbulkan nilai bias ya, atau variabel-variabel yang tidak dapat diukur oleh peneliti karena variabel ini tidak dapat terpisahkan dari variabel independen yang sedang diteliti. Karena itu saat kita melakukan penelitian kita perlu banyak mendalami atau mempelajari literatur yang ada untuk menghindari kehadiran berbagai variabel laten seperti itu. Ya, contohnya adalah seperti ini. Penelitian pada sistem pendidikan Amerika sangat sulit mengetahui pengalaman diskriminatif terhadap faktor kemajuan siswa pada zaman itu ya. Kira-kira pada zaman itu yang sedang diteliti pada sistem pendidikan Amerika yang diskriminatif adalah 1960. Oleh sebab itu, perlu untuk mempelajari laporan-laporan tentang pendidikan pada zaman itu sehingga kehadiran variabel laten dapat turut juga serta dijelaskan. Ya, misalnya banyak. Misalnya pengaruh ras apartheid pada zaman itu. Ya, bisa mempengaruhi nggak sih hasil belajar siswa? Nah, oleh sebab itu kita perlu banyak belajar dokumentasi atau literasi pada sistem pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke uji statistik ya. Uji statistik ini sangat bermanfaat untuk mempelajari pengaruh setiap variabel ya, pengaruh setiap variabel. Namun untuk pada kesempatan ini kita hanya belajar 3 ya, korelasi persen, korelasi parsial, dan analisis regresi pada suatu variabel. Korelasi persen tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu. Hasil tes korelasi persen memberi gambaran kepada peneliti mengenai arah kekuatannya, bisa positif atau negatif ya, dari setiap kekuatan variabel kontinu yang ingin dicari seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Kita mempunyai tabel korelasi persen. Ketika nilainya interval variabel didapat 0,8 sampai 1 adalah sangat kuat, 0,6 sampai 0,8 atau 0,799 kuat, 0,4 sampai 0,599 cukup kuat, 0,2 sampai 0,399 rendah, sedangkan 0,0 sampai 0,199 sangat rendah. Nah, misalnya kita ingin mengetahui uji variabel korelasi persen. Misalnya uji variabelnya tingginya skor IQ mahasiswa seiring dengan tingginya IPK ya. Berarti apa? Misalnya diperoleh ternyata didapat nih, dia nilainya adalah 0,5. Berarti variabel tersebut yang mempengaruhi adalah cukup kuat. Nah, kalau uji variabel yang B,
semakin sering minum minuman berprotein semakin tinggi berat badan, seperti itu. Malah diperoleh adalah sekitar 0,75. Berarti kedua variabel itu memiliki korelasi yang kuat ya antar variabel satu dengan variabel lainnya. Oke, sedangkan korelasi parsial ya, korelasi parsial seperti itu. Nah, secara definisi korelasi parsial adalah korelasi yang bertujuan untuk peneliti kualitatif untuk menjelaskan keratan hubungan korelatif ya antara dua variabel dengan pengontrolan terhadap variabel ketiga. Yang diyakini penting sebagai variabel yang mempengaruhi hubungan kedua variabel yang sedang dianalisis. Misal, kita ingin mengetahui variabel IQ dengan tinggi IPK, prestasi akademik, setelah mengontrol atau mengendalikan variabel lainnya yaitu motivasi belajar. Nah, kita ingin melihat nih pengaruh dari motivasi belajar didapat nilai IQ-nya atau nilai prestasi akademiknya ya. Berarti inilah korelasi parsialnya. Nah, secara grafis apabila dia mempunyai nilai seperti ini, misal nilainya R sama dengan di antara 0,4 ya, berarti korelasi positif. Bisa tadi motivasi belajar berkorelasi positif dengan IPK, atau korelasi belajar motivasi belajar berkorelasi positif dengan prestasi akademis siswa itu sendiri ya. Nah, apabila nilainya R sama dengan 0, berarti dia tidak memiliki korelasi antara variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, apabila diperoleh adalah nilainya minus, berarti apa? Dia tidak berkorelasi, dia berkorelasi negatif, artinya apa? Tidak memiliki keeratan satu sama lain seperti itu. Nah, misalnya saya punya data seperti ini ya, ada nilai IQ tiap siswa, nilai IPK tiap siswa, dan motivasi kontrol, tadi motivasinya tiap siswa seperti itu. Didapat menggunakan aplikasi SPSS, ternyata nilai yang diperoleh adalah apa? IQ-nya adalah 0,932, IPK-nya adalah 0,152 seperti itu. Ternyata motivasi belajar itu mempengaruhi nilai IQ-nya ya berdasarkan data yang tadi kita dapat. Sedangkan motivasi belajar tidak terlalu berkorelasi dengan nilai IPK seperti itu ya. Jadi menurut data yang tadi didapatkan dan diolah menggunakan aplikasi SPSS, berarti apa? Motivasi belajar mempengaruhi nilai IQ dari siswa, namun tidak berkorelasi terhadap nilai IPK dari suatu siswa itu sendiri. Oke, berarti yang terakhir analisis regresi ya. Analisis regresi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemampuan satu variabel independen. Simple regression dalam tes regresi menggambarkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat, cause effect. Contoh ya, contoh kita ingin menguji sebab akibat atau analisis apa satu sama lain dari bakat dengan keahlian bulu tangkis. Nah, setelah kita dapat menggunakan grafik ya, didapat seperti ini. Data-datanya semakin lama semakin naik ya. Berarti misalnya variabel X-nya adalah bakat, sedangkan variabel Y-nya adalah keahlian, berarti didapat persamaan Y sama dengan 17 tambah 0,9X. Nah, kalau kita dapat nilai gradiennya atau kemiringannya itu kira-kira lebih besar dari 0,7, didapatkan apa? Variabel satu sama variabel lainnya memiliki sebab akibat yang sangat baik atau memiliki keratan yang sangat baik. Apabila dia lebih besar dari 0,7 ya. Tapi kalau lebih kecil dari 0,7 berarti apa? Datanya antara variabel satu dengan variabel lainnya tidak baik. Ya, semakin dia mendekati 1, berarti apa? Dia datanya sangat baik, gradiennya sangat baik, variabel satu sama lainnya sangat baik seperti itu. Ya, itu adalah analisis dari suatu regresi. Oke. Oke, baik itu saja dari saya. Berarti kita sudah belajar banyak ya. Sudah belajar tentang statistika, jenis statistika, tujuan dari statistika, ya, bahkan tentang uji-uji statistik dan juga skala-skala variabel dan skala-skala pengukuran pada statistik itu sendiri. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat riset kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Bagaimana mendapatkan datanya, bagaimana cara mengukurnya, ya, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih.